penciptanya. Itu kan lagu tuh kan udah lama berkibar. Udah dinyanyikan sebelum Lesti, udah dinyanyikan dengan bermacam penyanyi dangdut, ya kan? Kenapa mesti Lesti? Bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, akan tapi orang hebat adalah di saat dijahatin malah dia membalas kebaikan. Sebab begini rumusnya, kalau ada orang berbuat jahat kepada anda balas dengan jahat, anda tidak beda dengan dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada anda lalu anda membalas baik dengan dia kepada dia, sama anda dengan dia, anda belum unggul. Yang unggul adalah di saat dia berbuat jahat kepada anda membalas dengan kebaikan. Itu Masya Allah, tabarakallah. Untuk memblokir seluruh lagu ciptaan Yuni Dores dari kan akhirnya Oke kawan, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai topik yang sangat menarik ini. Apalagi ada pesan dari Buya, di mana kalau kita simak dari apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora selama ini, meskipun mungkin ada beberapa pihak yang sampai ngata-ngatain Bunda Lesti Kejora kayak maling kau ya, tanpa izin kau ini dan bla bla bla, tapi Bunda Lesti Kejora nggak sampai keluar-keluar juga, tapi dia memilih diam, tersenyum, bahagia. Nah ternyata betul apa yang disampaikan oleh Buya barusan, dan ini juga ada sebuah video Fiti di mana katanya karya dari YD ini diboikot. Apakah benar atau tidak kita simak nanti. Selain itu juga ada sebuah pernyataan langsung dari Bunda Korla yang mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bunda Lesti Kejora. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini kawan, di channel YouTube Albi dan Aufrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Aufrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, lancar segala urusannya, rezekinya. Selamat masak-masak buat para bunda-bunda, selamat jahit menjahit gitu ya. Selamat bersantai juga. Oke, ada sebuah cedukan yang akan saya tunjukin buat teman-teman. Sama Lesti Rizky Bilar, Bang El berada di London, dan setelah itu juga akan kita bahas mengenai topik menarik ya, seperti opening barusan kawan. Oke, kita bahas dulu ini satu persatu cedukan mengenai Leslar. Nah, ini kebersamaan Lesti Rizky Bilar, Bang El juga ketika masih berada di London kawan. Don't forget to try your food from Cafe Bucci in Merseyside. Everything's good. Liverpool. Everything's good. And then that's my favorite chai. Kata Bang El, ngomong apa sih papa? Gak jelas. Chai. Masala. How about the wings? Chicken wings. Perfecto. Like Liverpool. Perfecto. Itu Bang El pelonga itu sebenarnya bukan apa ya, dia tuh gak paham. Kata si Bang El sih bagusan bahasa Sunda gitu ya. So you use it second time, right? Cie, ikutan komentar. And maybe one day when we going to Liverpool again, we come here. Cafe Bucci. Thank you for listening. Thank you. Padahal beberapa hari ya coba di London tuh udah jago bahasa Inggrisnya Papa Bilar tuh ya. Oke, ini juga ada sebuah video yang lain. Masya Allah, sweet banget ya, romantis, bahagia. Tuh Lesti Kejora bahagia-bahagia aja ya di sana di London. Yang ada di Jakarta sibuk ngelaporin Bunda Lesti Kejora sibuk berbahagia. Tapi sebenarnya itu sih yang paling tepat ya, cara yang dilakukan oleh orang yang mungkin terzolimi. Dibawa happy aja, dibawa enjoy aja, biar Tuhan yang mengatur gitu katanya. Oke, kita bahas langsung ya topik utama kita kawan. Ini menarik sekali buat teman-teman semua ya. Coba kita simak video yang pertama, yaitu sebuah pernyataan ya dari Bunda Korla. Nah, kita simak ya. Berikut nih videonya. mengambil langkah tegas dengan bukan. Nah, ini. Pamit sama penciptanya. Itu kan lagu tuh kan udah lama berkibar. Udah dinyanyikan sebelum Lesti, udah dinyanyikan dengan bermacam penyanyi dangdut, ya kan? Kenapa mesti Lesti? Nggak adil. Lesti sebatas menyanyikan lagu itu. Dia kan tidak mengopi ulang, tidak
tidak bikin lagu. Itu kan lagunya yang dinyanyikan di apa? Terus karena suara Lesti bagus, menangnya suatu kontes menyanyi itu bukan karena lagunya, karena dia bisa membawakan lagunya. Wah, keren, udah kola aja paham. Karena suaranya. Juri nggak melihat dari lagunya, juri melihat cara menyanyikannya seperti apa. Betul, betul. Bunda kola aja tuh paham tuh ya, bener. Juri tuh nggak ngeliat lagunya. Justru kalau sebuah kontes gitu ya, audisi, bahkan juri ini memberikan sebuah lagu yang sebelumnya mungkin lagunya itu jelek banget ya, susah banget. Nah, ini baru sebuah tantangan kepada penyanyi, bagaimana penyanyi membuat lagu itu menjadi bagus, indah, berubah lah intinya gitu loh kawan. Jadi intinya sebenarnya bukan dari lagunya, mau jelek mau bagus, yang penting ya membawakan. Saya sebenarnya capek sih ngulang-ngulang kalimat ini ya, tapi biar paham lah gitu kawan, biar gak ada penggugat-penggugat yang sama kayak gini, biar paham gitu loh, bahwasanya lagu itu bukan karena menjadi faktor utama suksesnya sebuah lagu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Baju Hijau yang kapan hari yang alhamdulillah sudah minta maaf sih sebenarnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfred. Oke, ini ada juga pernyataan dari salah satu ustadz ya, yaitu Buya, yang memberikan sebuah penjelasan tentang seseorang yang membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Nah, Masya Allah. Coba orang hebat adalah bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, akan tapi orang hebat adalah di saat dijahatin malah dia membalas kebaikan. Sebab begini rumusnya, kalau ada orang berbuat jahat kepada anda balas dengan jahat, anda tidak beda dengan dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada anda, lalu anda membalas baik dengan dia kepada dia, sama anda dengan dia, anda belum unggul. Yang unggul adalah di saat dia berbuat jahat kepada anda membalas dengan kebaikan. Itulah hakikat silaturahmi yang disebutkan oleh baginda Nabi. Laisal wasil bil muwakafi. Penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan, akan walakinnal wasilah, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah Masya Allah. idza quti'ar rahimu, jahatin dia, didolimi dia, kemudian dia membalas dengan kebaikan. Wow, langka sih sebenarnya ya, langka banget. Kalaupun ada orang yang melakukan seperti ini, berarti orang tersebut orang hebat, hatinya benar-benar hati mulia ya. Kalau menurut saya sih salah satunya bisa jadi adalah ya seperti Bunda Lesti Kejora. Karena apa? Karena selama ini kan Bunda Lesti Kejora diam nih, gak sampai buat sebuah klarifikasi, sebuah video pernyataan, apalagi sampai kuar-kuar, sampai marah-marah ya, emosi, membalas apa yang disampaikan oleh Mbak Baju Hijau waktu beberapa hari lalu, yang dikatain Lesti kayak maling, nggak tahu berterima kasih, ya dan lain sebagainya. Nggak, Lesti Kejora diem aja gitu ya. Kalaupun dia memang mau bantah, dia sebenarnya bisa, karena dia juga bisa sebenarnya keras gitu ya. Hanya saja dia memilih diam. Bisa jadi karena memegang prinsip yang disampaikan oleh Buya ini di samping saya, dimana kalau ada orang yang membalas kejahatan orang lain dengan sebuah kebaikan, insya Allah berkahnya tuh beda banget, berlipat-lipat. Ini buktinya salah satunya apa? Yaitu tiba-tiba Mbak Baju Hijau tiba-tiba minta maaf dan ngefans sama Lesti. Ini mungkin ya salah satu berkahnya ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini kawan. Ini ada sebuah pernyataan, atau bukan pernyataan sih, sebuah video saya temukan. Katanya lagu-lagu atau karya dari YD ini diboikot. Benar gak sih? Coba kita simak. Mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk memblokir seluruh lagu ciptaan Yuni Dores dari Kan akhirnya ya. Akhirnya kena batunya juga kan Yuni Dores tuh ya. Akhirnya seluruh stasiun televisi nasional, media banyak yang ngeboikot. Dan mulai diboikot tuh, katanya nggak boleh muter-muter seluruh karya dari sebagai salah satu bentuk sikap yang diambil oleh seluruh stasiun TV nasional, guys. Takut ya, televisinya mungkin takut digugat juga. Mantap, kena batuknya kan. Semua kalau ada etika bagus akan berakhir bagus, tapi karena sudah etikanya jelek ya. Ngomong katanya sudah 30-an tahun di dunia entertainment, di dunia musik Indonesia, tapi
nggak tahu wawasannya gimana cara beretika di dunia musik Indonesia, ya wis pasti bentar lagi juga kelar isu ini guys ya. Iya dong, kalau di Indonesia memang kayak gitu ya, ujung-ujungnya nanti selesai. Aja makin maju semua penyanyi Indonesia. Oke, tapi belum saya cross check benar atau enggak, di boycott atau enggak, saya belum cross check langsung ya, hanya saja saya cuma menemukan video ini. Kadangkala kan ada yang ngedit-ngedit sih sebenarnya gitu ya. Kalaupun memang diboikot ya hak mereka sih para pemboikot kawan. Kalaupun tidak diboikot ya nggak apa-apa juga gitu. Apalagi Lesti kan nggak pernah ngajarin kita untuk membalas sesuatu burukan dengan keburukan juga gitu kawan ya. Biar tak tambah keruh lah gitu. Oke, makasih ya atas reaksinya buat salah satu pemilik akun. Saya temukan ini Agus Cahyadi 231. Banyak sebenarnya yang benar-benar mensupport Lesti Kejora. Makanya Lesti Kejora ini selalu happy ya di London, nggak ada sedihnya di sana. Mungkin Lesti Kejora ini lihat-lihat sebuah video atau konten-konten di mana banyak banget yang ternyata mensupport Lesti Kejora. Karena gini, takutnya Lesti Kejora ini para netizen termakan dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Baju Hijau. Jadi dia kemarin sempat sedih gitu ya. Tapi sebenarnya enggak ya, enggak banget. Malah justru banyak yang kesel sama Mbak Ijo gara-gara ucapannya itu yang gak direm. Tapi alhamdulillah sekarang sudah minta maaf dan akhirnya ngefans sama Lesti Kejora. Lancar. Oke, kalau informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua, silakan Anda bisa memberikan saran dan juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Bapak semua.